Narkoba itu sebenarnya kan singkatan ya. Narnya itulah narkotika, konya psikotropika, banyak itu bahan berbahaya atau bahan adiktif. Kemudian menjadi tugas dari BNN itu untuk menjaga supaya masyarakat Indonesia, terutama generasi muda itu tidak menyalahgunakan narkoba itu. Gitu. Itu biar dia kemudian tidak ngamuk gitu. Dia dikasih yang jenisnya donor, menurunkan gitu. Nah, silakan lapor dan kita akan jaga kerahasiaan si pelapor. Saudara ya kalau terlibat narkoba ya tetap akan kita proses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa, di sini saya Nabila Kamili Azahra dan saya Latitra Beruyanti. kalian sedang nonton podcast edisi Bisikin, bincang asik, inspirasi tokoh. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi dan spesial sekali ini nih. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Kamu itu punya deg-degan nggak sih? Deg-degan banget nih, ini kan podcast pertama kita. Ini juga podcast pertama Bisikin di tahun 2025. Makanya. Nah, Sobat Alfa, kali ini kita sudah bersama Bapak AKBP Dr. Andes Triatmo Hamardiono, Magister Sains. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, Pak, terima kasih loh, Pak. Tadi sudah berkenan menjadi pembina upacara pagi hari ini ya. Amanat yang disampaikan Bapak juga sangat menginspirasi loh, Pak. Apalagi bagi para pelajar. Iya, sama-sama. Saya juga mendapatkan kehormatan untuk diundang menjadi pembina upacara di Al-Kausar. Ini juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat berbicara langsung dengan Bapak nih, Pak. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak di SMP Al-Kausar Temanggung. Suatu kehormatan kami dapat menyambut Bapak di sekolah kami tercinta ini. Nah, Pak, kali ini kita akan sharing-sharing nih tentang penarkobaan bagi para pelajar ya. Tetapi sebelumnya nih, Pak, di nama Bapak kan ada kata AKBP nih. Itu artinya apa sih, Pak? Jadi saya itu ditugaskan dari Polri untuk menjadi Kepala BNN Kabupaten Temanggung. Jadi pangkat saya AKBP itu Ajun Komisaris Besar Polisi. Itu pangkat saya gitu. Wah, informasi baru nih. Sebelum kami bertanya lebih lanjut lagi mengenai BNN dan narkoba, kami ingin mengetahui nih dari sisi Bapak. Kan yang kami ketahui bahwa narkoba itu merupakan zat adiktif yang dapat membuat mabuk. Kalau dari Bapak sendiri, sebenarnya narkoba itu apa sih, Pak? Narkoba itu sebenarnya kan singkatan ya. Narnya itulah narkotika, konya psikotropika, banyak itu bahan berbahaya atau bahan adiktif. Itu sebetulnya kan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan digunakan ya. Untuk apa? Untuk pengobatan, untuk penelitian, ilmu pengetahuan gitu. Tetapi banyak yang disalahgunakan gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi tugas dari BNN itu untuk menjaga supaya masyarakat Indonesia, terutama generasi muda itu tidak menyalahgunakan narkoba itu. Mau tanya nih, Pak, bedanya narkotika sama psikotropika itu apa ya? Jadi di undang-undangnya juga berbeda ya. Jadi kalau narkotika itu kan undang-undangnya nomor 35 tahun 2009. Jadi dari definisinya gitu, kalau narkotika itu sebenarnya kan zat atau bahan baik itu sintetis maupun semi sintetis atau berupa tanaman yang dapat kalau dikonsumsi itu dapat menghilangkan rasa sakit, menurunkan kesadaran gitu. Nah itu kan sebetulnya kan sering dipakai kalau di pengobatan itu untuk ketika orang operasi itu dibius itu kan. Jadi biar dia tidak merasa sakit itu gitu. Jadi hampir sama dengan psikotropika definisinya itu gitu. Tetapi ini kalau digunakan secara berlebihan tidak sesuai dengan petunjuk dokter itu bisa menyebabkan kecanduan atau adiksi itu gitu. Jadi yang kami tadi di artikel ini ya Pak, bahwa narkoba itu ada dua macam, yaitu narkoba alami dan buatan. Kalau dari perbedaannya, misal dari aromanya, dari bentuknya, atau dari rasanya mungkin Pak
Bedanya apa Iya, ya? alami itu sebenarnya dari alam kan, misalnya tanaman gitu, misalnya ganja atau kanabis, terus kemudian ada juga kratom, ada juga misalnya jamur. Jamur itu kan ada kandungan psilosibin namanya itu, kalau di narkotika itu golongan 1 gitu. Ada juga yang sering dikenal dengan namanya bunga trompet itu. Atau mungkin kalau di desa-desa itu yang sering ditanam di depan rumah itu apa namanya? Yang kembangnya seperti trompet itu. Kecubung itu, kecubung itu. Itu tanaman itu. Itu mengandung narkotika gitu. Nah, kalau yang sintetis itu buatan. Nah, itu yang sudah berupa misalnya berupa obat atau berupa kristal. Kristal itu misalnya seperti sabu atau metafetamin itu kan bentuknya seperti kristal gitu. Ada yang sudah dalam bentuk pil gitu. Jadi bedanya itu ini buatan sama ini dari tumbuhan gitu. Bedanya di situ. Gitu. Makasih ya Pak. Nah Pak, kayak makanan yang sudah tercampur narkoba itu gimana cara mengetahuinya Pak? Sebetulnya sulit. Sulit. Itu harus dilakukan uji laboratorium gitu. Dan kita bisa tahu dengan uji itu atau mungkin orang yang sudah mengkonsumsi kemudian ada pengaruhnya gitu. Tetapi kalau kita lihat secara fisik begitu ya sulit untuk membedakan gitu. Sulit. Iya. Jadi harus ada uji laboratorium gitu untuk membedakannya itu mengandung narkoba atau tidak. Gitu. Iya. Oke, baik. Kalau ciri-ciri pengguna narkoba aku sendiri itu apa ya Pak? Jadi sebetulnya kan ada dua golongan ya secara garis besar gitu. Ada yang namanya upper. Upper itu biasanya digunakan kalau orang yang stres, kemudian dia malamunan, nggak punya semangat itu dikasih narkoba yang jenisnya upper. Kemudian ada yang downer. Downer itu orang yang terlalu aktif, misalnya orang gila ngamuk sekali itu biar dia kemudian tidak ngamuk gitu. Dia dikasih yang jenisnya downer, menurunkan gitu. Nah, karena itu berarti ada perubahan tingkah laku. Nah, berarti kalau ada orang yang mengonsumsi narkoba itu berarti ada perubahan tingkah laku yang tidak seperti biasanya. Kalau yang tadinya biasanya aktif, kok terus kemudian menyendiri, apa kelihatan murung gitu. Kalau yang tadinya dia misalnya pendiam, kok tiba-tiba dia hiperaktif kayak tidak biasanya, itu ada satu tanda-tandanya gitu. Bisa dilihat dari fisik. Kemudian itu apa seperti orang yang kuyu, kayak kurang tidur, apa itu dong? Itu kalau dilihat dari tanda-tanda fisik, kemudian tidak konsentrasi, kemudian sudah tidak suka bergaul dengan teman-temannya, gitu. Itu kalau dari fisik ya. Tetapi kalau untuk memastikan bahwa dia menjadi pemakai atau tidak, itu dengan ada tes namanya, gitu. Ada bisa dengan tes urin, darah, rambut gitu, atau juga ditindaklanjuti dengan namanya screening gitu. Jadi itu dilakukan wawancara, ada daftar pertanyaan, itu nanti akan ketahuan gitu. Dia menyalahgunakan narkoba atau tidak gitu. Oh, informasi yang menarik nih Pak. Iya. Nah, terus nih Pak, berarti itu otomatis udah ada dosisnya sendiri ya? Ya, jadi kalau yang berupa obat itu kan harus menggunakannya kan harus ada resep dokter. Dan dosisnya kan sudah ditentukan gitu. Nah, ini namanya penyalahgunaan itu makanya sakarpe dewe gitu. Jadi nggak sesuai, nggak ada resep dokter, makanya juga tidak sesuai dengan dosis gitu. Nah, itu yang berbahaya di situ. Gitu. Pak, kalau misalnya ada pecandu, terus tertangkap oleh PNN, nanti pecandu itu akan diapakan atau akan dibawa kemana, Ya. Pak? Jadi itu ada dua macam nanti ya. Kalau dia pecandu dan dia juga misalnya jadi pengedar, jualan gitu, itu nanti kalau dia ketangkap itu ada proses namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Ya. Ketua tim TAT itu saya sebagai kepala BNN. Nanti di situ ada dari penyidik polisi, penyidik BNN, ada kepala seksi pidana umum kejaksaan, itu tim hukum. Nanti ada tim medis, ada dokter, ada psikolog. Jadi nanti kalau yang dihukum ini akan melihat yang bersangkutan ini masuk pengedar ataukah dia cuma penyalahguna saja. Nah, terus nanti yang tim medis dia akan melihat dia sudah kecanduannya itu sudah sampai jauh mana gitu. Nah, nanti kalau dia bukan bagian dari jaringan, bukan pengedar, hanya penyalahguna, itu sudah kecanduan,
nanti tim ini akan mengeluarkan namanya rekomendasi. Oh, ini supaya direhab saja. Oh, ternyata begitu dipelajari, oh, dia ini merupakan pengedar, proses hukum gitu. Nah, tapi yang kedua ini ada yang namanya sukarela. Kalau ada yang sudah mulai menyalahgunakan narkoba terus kepingin sembuh, lapor ke BNN, nah itu kita akan bantu untuk direhabilitasi dan tidak ada proses hukum dan tidak bayar. Nanti di situ akan diberikan berbagai macam bimbingan, konseling gitu. Intinya supaya dia memiliki kemampuan untuk menolak gitu, terus ada ketahanan dirinya gitu, supaya tidak lagi relapse gitu. Oh begitu Pak. Iya. Nah kalau orang yang direhabilitasi itu berapa lama ya Pak? Kalau masih ringan, ya masih ringan, bisa rehabilitasi di klinik BNNK itu namanya rehabilitasi rawat jalan. Itu minimal nanti 8 kali pertemuan dengan namanya konselor. Kalau di kita itu nanti ada konselor. Tapi kalau sudah parah, itu juga dilihat lagi nanti tingkat parahnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, sampai ada yang 1 tahun. Gitu. Untuk rehabnya itu gitu. Lama ya Pak? Lama ya, karena ini kan sudah masuk ke dalam saraf itu yang sudah kena gitu. Jadi untuk memulihkannya itu memang perlu waktu gitu. Gitu. Kalau di konseling nih Pak, itu ditanya-tanya atau bagaimana nih? Ya sebenarnya konseling itu kan permasalahannya dia menyalahgunakan itu apa gitu. Nanti akan digali itu permasalahan dia tuh menyalahgunakan itu apa sih gitu. Nah, nanti akan diberi penguatan lah. Iya, ibaratnya itu dikasih penguatan gitu supaya dia tuh punya ketahanan diri, dia berani untuk menolak tidak menggunakan gitu, bisa terlepas dari kecanduannya gitu. Terus kemudian akhirnya nanti dia akan bisa produktif lagi gitu. Kalau di daerah Temanggung sendiri ini kan lumayan banyak nih ya Pak penduduknya. Jadi ada berapa banyak yang menggunakan narkoba, kisaran jumlahnya mungkin? Jadi kalau pengguna narkoba itu sebetulnya kan ini kalau digambarkan tuh seperti ada namanya gunung es tuh. Gunung es tuh ada gunung di laut itu kan kelihatan dan pucuknya itu kan kecil ya. Tapi di bawahnya itu sebetulnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada 1 orang itu yang cuma ketahuan pakai, itu kalau ditanya kamu pakai dengan siapa, temenmu siapa, itu banyak banget gitu. Nah itu kita tidak bisa datakan dengan pasti. Tetapi kalau yang ikut rehabilitasi di klinik kita tuh tahun ini hampir 40 orang. Banyak ya Pak. Itu belum yang kita kirim ke berbagai tempat rehab gitu. Nah Pak, kalau Bapak sendiri nih waktu kecil pernah kepikiran nggak sih nyoba narkoba? Saya waktu kecil itu nggak pernah tahu tuh apa tuh narkoba gitu ya. Karena kita terlalu banyak kegiatan. Masa kecil kita itu banyak permainan gitu, jadi nggak sempat mikir-mikir yang kayak gitu. Nggak ada waktu luang untuk sampai mikir-mikir kayak gitu gitu. Gitu. Berarti Bapak suka bermain nih berarti? Ya kan saya cah deso gitu ya, jadi nggak ada waktu luang untuk main terus gitu. Mengeksplor sungai, gunung, bukit gitu tuh, jadi nggak ada waktu kosong ngalamun itu nggak ada gitu. Menyenangkan sekali ya Pak. Iya. Kan dari sekolahan ini pastinya ingin murid-muridnya itu memiliki kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler seperti itu Pak. Menurut Bapak ekstrakurikuler apa yang sangat penting ada di suatu sekolah? Sebetulnya nggak bisa dipaksakan gitu, itu harus ditanya dulu gitu. Masing-masing anak itu kan memiliki bakat sendiri-sendiri itu, harus dikembangkan sesuai dengan minatnya dari murid-murid gitu. Kalau misalnya nggak suka musik gamelan gitu terus dipaksain, itu kan nanti males juga dia tuh. Harus sesuai dengan minatnya di mana gitu. Itu yang dikembangkan harusnya gitu. Ya Pak, misal kayak Bapak dulu sebelum jadi BNN nih Pak, itu berusaha apa ya? Saya kan tadi saya samain, saya kan dari Polri ya, polisi. Jadi saya dulu tugasnya di Mabes Polri gitu. Saya di intelijen Polri, kemudian di reserse gitu. Nah, terus kemudian saya ditugaskan di BNN ya, mulai tahun 2015. Lama ya Pak? Iya. Dan pastinya kalau Polri ini biasanya ada di beberapa daerah dan pastinya ada yang ditugaskan di daerah-daerah berbeda. Daerah mana saja yang sudah Bapak
datangi mungkin Selama di mana? sama menjadi Polri. Polri. Saya hampir di seluruh Indonesia pernah dengar. Iya. Kecuali di Papua saya belum pernah. Iya. Berarti Polri itu kayak nangkep gitu. Iya, Polri itu kan sebetulnya kan ini Polri-nya atau BNN-nya. Polri ya. Iya. Sebetulnya di Polri itu kan tugasnya itu bukan hanya nangkap-nangkap saja gitu ya. Kita itu kan Polri itu kan namanya Harkamtipmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu ada yang namanya preventif. Preventif itu kita memberikan pemahaman mengenai hukum gitu kan. Terus baru kemudian ada represif. Represif itu kalau sudah terjadi tindak pidana baru kita melakukan penangkapan gitu. Jadi tidak mesti kita melakukan penangkapan. Kita akan sosialisasikan supaya orang itu patuh hukum, tertib gitu dah. Nah, tetapi kalau kemudian terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terhadap ketertiban masyarakat, terhadap undang-undang, baru itu nanti proses hukum. Jadi proses hukum itu paling belakang sebetulnya gitu. Panjang ya Pak kalau mau proses itu. Iya gitu. Jadi proses hukum itu paling belakang. Tetapi di awal itu kita banyak melakukan kegiatan yang sifatnya itu namanya preventif gitu. Preventif itu mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran hukum gitu. Biasanya kalau di lalu lintas itu kan pengaturan, terus kemudian memberikan edukasi berkendara yang baik itu seperti apa. Tapi kalau kemudian sudah diberikan edukasi seperti itu terus tetap masih ada pelanggaran, kan benar ada penilangan itu. Nah, penilangan itu penegakan hukum itu contohnya gitu kan. Kalau dari BNN-nya sendiri nih Pak, pastinya BNN sudah datang ke daerah-daerah yang banyak pengguna narkobanya. Jadi daerah mana nih Pak yang ternyata banyak pengguna narkoba? Kita punya namanya pemetaan kawasan rawan gitu kan. Nah, terus kalau di kawasan yang rawan itu kemudian kita ada program namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar itu desa bersih dari narkoba gitu. Sudah banyak desa yang sudah kita bentuk program seperti itu gitu kan. Ya, saya tidak sebutkan satu kan sudah banyak gitu. Tapi di desa itu kita punya program itu. Berarti itu emang program khusus dari BNN ya Pak? Iya. Jadi ada namanya Desa Bersih dari Narkoba. Tapi kita juga kerjasama juga dengan Polres gitu. Kalau di Polres kan namanya Kampung Tangguh. Nah gitu. Tapi kita kemudian bersama-sama itu menggarap di desa itu gitu, supaya desa atau daerah itu kemudian tidak lagi menjadi kawasan rawan. Kemudian kita juga di sekolah-sekolah kita juga sering melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga melakukan tes urin gitu kan. Gitu. Mungkin dari yang tadi Bapak ucapkan bisa lebih dijabarkan lagi mengenai bagaimana BNN dapat berkolaborasi dengan instansi tertentu mengenai pemberantasan narkoba. Jadi kan pemberantasan masalah narkoba itu sebenarnya kan bukan hanya masalah BNN, tapi itu kan masalah kita bersama, gitu. Termasuk instansi-instansi seperti Polres, kala itu gitu. Nah itu kita harus bareng-bareng untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang bersih dari narkoba itu. Nah misalnya di Polres itu kan ada Sat Narkoba. Sat Narkoba itu yang dia tugasnya khusus melakukan penindakan hukum. Nah, itu kita ajak. Nah, kemudian juga misalnya di desa-desa itu kan untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan kita menggandeng desa, anggarannya anggaran dana dari desa gitu. Itu bersama juga desa itu kan di atasnya kan yang sering membina itu namanya Dinpermades. Nah itu terus kemudian masalah penyalahgunaan narkoba itu kan kaitannya anak-anak itu banyak yang punya masalah keluarga. Kita gandeng lah dari BKKBN gitu. Jadi instansi-instansi mana yang kira-kira memiliki program yang hampir sama dengan kita, itu kita bareng-bareng gitu. Baik Pak. Nah Pak, kayak pesan Bapak untuk masyarakat luar gitu tentang narkoba apa ya Pak? Ya, tadi kita sudah sama-sama teriakkan gitu kan. Jadi kita harus berani menolak
Jadi kalau ditawarin, janganlah disuruh beli, ditawarin saja, kita harus ditawarin gratis saja, kita harus tolak itu kan. Kemudian kita juga harus berani rehat. Bagi yang sudah mulai mencoba terpapar itu jangan takut-takut untuk rehat. Ya. Rehat di BNN tadi sudah sampaikan, kita nggak akan proses hukum dan tidak bayar, gratis. Nah, kemudian yang terakhir apa? Berani apa? Berani lapor gitu. Jadi kalau di sekitar kita itu ada penyalahgunaan narkoba, ya harus berani lapor gitu. Kalau nggak berani lapor, didiamkan saja, ya nggak akan ada efeknya kepada para pengedar, para penjual, para pemakai itu gitu. Itu harus ada dari masyarakat gitu. Harus berani lapor gitu. Jangan didiamkan saja gitu. Kalau dari sisi lapor, kalau ada masyarakat yang melihat ada pecandu atau yang menjual pecandu, masyarakat itu dapat memberitahu ke BNN atau mungkin tempat-tempat lain. Bisa, ya, bisa beritahu ke BNN gitu. Nanti nomor hotline-nya nanti di ini aja ya. Nanti tolong ditulis hotline BNN gitu ya, di bawah nanti ada running tag gitu. Silakan lapor dan kita akan jaga kerahasiaan si pelapor itu. Dan kalau ada misalnya, mudah-mudahan bukan di keluarga ya, ada tetangga gitu yang sudah mulai mencoba-coba itu, terus sudah kecanduan, kepengen sembuh, dikasih tahu gitu, supaya menghubungi BNN, akan kita bantu untuk dilakukan rehabilitasi atau pemulihan gitu. Yeah. Wah, makasih Pak infonya. Ada yang kita Pertanyaan terakhir. Mungkin masuki pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak sebagai kepala BNN, pastinya sangat bertanggung jawab ya Pak. Apa ujian terberat yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, sebagai seorang pemimpin itu kan banyak sekali anak buah kita yang dari berbagai macam latar belakang. Nah, itu tentu akan menjadi masalah. Tetapi bagaimana kita kemudian tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi kita juga harus bisa memanage anak buah. Jadi setiap anak buah itu kan, teman-teman itu kan pasti punya kelebihan itu toh. Nah, kelebihannya itu yang harus kita bisa manfaatkan. Ya paling berat ya kalau jadi kepala BNN itu, kalau ada tetangga saudara yang terlibat narkoba, terus kita posisinya kan menjadi sulit gitu kan gitu. Tetapi saya tetap komitmen gitu, meskipun saudara ya kalau terlibat narkoba ya tetap akan kita proses gitu. Baik Pak. Mungkin cukup sekian ya Pak yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, terutama bagi kaum pelajar seperti kita ini Bapak. Sama-sama. Nah Sobat Alfa, sudah dengar kan bayaran narkoba seperti apa? Jadi jangan dekat-dekat sama narkoba ya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Karena satu komen bagi kalian sangat berarti bagi kita. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jauhi narkoba ya Le. Sabtu Minggu pergi mengaji. Cakep. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.